Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Pertama. Pada sore hari ini kita kembali lagi datang di ibadah doa Rabu kita. Kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa pada sore hari ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan pikiran kita, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pujian, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, dia ampuniku
saat datang di altarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kita akan mendoakan beberapa suku-suku. Yang pertama kita akan mendoakan suku Gorontalo. Kita lihat bahwa Gorontalo ini sendiri kehidupannya yaitu kebanyakan bertani, kemudian sebagian besar sebagai pedagang, dan bahkan mereka juga ada yang bekerja di bidang kerajinan. Mereka menghasilkan rotan, anyaman, dan sebagainya. Dan kemudian di daerah Gorontalo ini sendiri merupakan juga suatu daerah yang memiliki pariwisata. Ada objek pariwisatanya seperti Danau Limboto dan beberapa benteng dari zaman penjajahan. Kemudian bahasa Gorontalo terbagi atas 3 dialek, yaitu dialek Gorontalo, Bolanggo, dan Suwawa. Kita lihat bagaimana agama kepercayaan mereka. Agama kepercayaan orang Gorontalo sendiri hampir seluruhnya beragama Islam. Namun mereka masih mempercayai juga makhluk-makhluk halus dan kekuatan gaib. Nah, kita lihat bagaimana populasi di Gorontalo sendiri. Populasinya yaitu 1.143.000. Bahasa yang digunakan atau bahasa utama yaitu bahasa Gorontalo itu sendiri. Kemudian agama terbesar yang ada di suku Gorontalo itu yaitu agama Islam sebesar 97,70%, sedangkan Kristennya hanya 1,80%, sedangkan Injil 0,04%. Bapak Ibu, kita berdoa untuk suku Gorontalo ini. Sekarang kita akan berdoa untuk suku yang kedua. Kita akan berdoa yaitu untuk suku Dompu, di mana suku ini berdiam di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam wilayah Kabupaten Dompu, dan tersebar dalam 4 kecamatan, yaitu Hu, Dompu, Kempo, dan Kilo. Kemudian Kabupaten Dompu juga merupakan daerah berbukit-bukit dan daerah vulkanik. Suku Dompu hidup berdampingan dengan orang Dongo, Bima, Sasak, Melayu, Bugis, Cina, Arab, Bali, dan Timur. Bahasa mereka disebut Ngahi Bojo. Dan kalau kita lihat bagaimana mata pencaharian di suku Dompu tersebut, mereka hidup dari pertanian, ada juga yang berkebun, perikanan, beternak, berdagang, dan juga ada pegawai. Sampai sejauh ini belum ditemukan adanya orang percaya dari suku Dompu ini. Bapak Ibu, kita bersama-sama mendoakan suku Dompu ini. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu pujian Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita hanya mendoakan suku-suku dari Indonesia, dan yang terakhir nanti kita akan mendoakan Indonesia secara keseluruhan. Kita berdoa untuk Indonesia, bagaimana
situasi yang saat ini melanda bangsa dan negara kita dikarenakan oleh COVID-19 yang semakin meluas dan semakin merajalela di negara dan bangsa kita pada saat ini. Banyak orang-orang di luar sana yang sudah terpapar, bahkan harus tergeletak di rumah sakit, dan para tim medis yang sudah berjuang sekuat tenaga mereka untuk mengobati dan menangani para pasien. Bahkan dari COVID ini sendiri juga memakan beribu korban jiwa. Dan bahkan akibat dari COVID ini sendiri masyarakat merasakan akibat dari COVID ini, di mana mereka harus ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang harus di PHK, ada yang berhenti dari pekerjaan mereka, bahkan ada beberapa orang yang mungkin mengalami gangguan mental. Kita akan berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk Indonesia. Yang pertama kita berdoa untuk pemimpin daerah dan pemimpin pusat, kiranya Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kita dalam menyikapi pandemi ini dengan bijak. Kemudian yang kedua kita berdoa juga untuk mereka yang sakit, yang telah terinfeksi virus COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tubuh, roh mereka. Ketiga, kita berdoa untuk para petugas kesehatan. Kita berdoa kiranya mereka tetap aman dan sehat. Kita juga berdoa agar keluarga mereka juga aman dan sehat. Kita berdoa supaya mereka memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini. Kita berdoa supaya mereka tetap berpikir jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Dan juga berdoa kiranya mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Kemudian yang keempat yaitu kita berdoa bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, mungkin yang merasa terisolasi, yang cemas dan tak berdaya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kelima, kita juga berdoa bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang keenam, kita juga berdoa untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing. Kiranya Tuhan membantu mereka untuk menggembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan dapat menarik jemaat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Namun sebelum kita mendoakan bangsa kita mau menyanyikan lagu pujian. Pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
Demikianlah doa Rabu kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.